siapkan Alkitab dan uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, Adik-adik, untuk mulai sekolah minggu hari ini kita akan menyanyikan lagu Daki-Daki. Sambil gerakan ya yang semangat. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa pembukaan dulu ya, yang akan dibawakan oleh Mbak Ella. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dan namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil yang semangat ya adik-adik. Semangat, semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namaku, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari haleluya, oh biarlah, Yesus sangat cinta pada saya, oh biarlah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya semuanya ya? Nah, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Tuhan yang baik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Mbak Elis mau menyampaikan firman Tuhan ditemani sama Gending. Halo teman-teman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Gending mau pimpin dalam doa ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh sekolah minggu online. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Amin. Amin, terima kasih Gending. Nah, kita mau siapkan Alkitab kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 19 ayat 27 sampai 30. Coba Gending ulangi dari mana? Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita mau baca bersama-sama. Di sini Mbak Elis sama Gending mau baca bergantian. Kopah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, demikian firman Tuhan. Anak-anak, tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa ya? Menurut Kening, Tuhan Yesus siapa? Juru selamat, Juru selamat? sahabat, gembala yang baik, Gembala yang baik, betul. Menurut Kening, Tuhan Yesus itu juru selamat, sahabat, dan gembala yang baik. Adik-adik pasti sudah sering mendengar ceritanya ya. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang baik untuk kita. Sudah menjadi juru selamat kita dengan apa? Dengan disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus jadi juru selamat. Lalu Tuhan Yesus jadi gembala yang baik untuk kita, selalu menjaga kita ya. Nah, ada satu lagi loh. Tuhan Yesus itu juga adalah seorang guru untuk kita semua. Nah, sebagai seorang guru, Tuhan Yesus punya apa ya? punya murid. Betul, Tuhan Yesus punya murid-murid. Nah, pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama jumlahnya ada berapa? 12. Ada 12 orang. Kening tahu nggak ke-12 orang itu siapa saja? Kalau 12 aku nggak tahu. Oh, kalau 12 Kening nggak hafal. Hafalnya ada berapa? 5. Ada 5, coba sebutkan. Yakobus, Yakobus, Yohanes, Yohanes, Andreas, Andreas, Simon Petrus, Simon Petrus, Filipus, Filipus. Oh, Kening sudah hafal 5. Adik-adik di rumah hafal berapa coba? Ada yang tahu bisa menyebutkan ke-12 orang murid Tuhan Yesus? Oh, banyak yang belum hafal ya. Nah, supaya adik-adik bisa menghafalkan murid-murid Tuhan Yesus, supaya bisa lebih kenal lagi murid-murid Tuhan Yesus, kita mau belajar lagu loh tentang muridnya Tuhan Yesus. Nah, mau tahu lagunya? Kita dengarkan ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Nah, itu tadi lagu tentang 12 murid Tuhan Yesus. Nah, ketika di dunia ini, Tuhan Yesus melakukan banyak hal bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus melakukan apa saja ya? Yang adik-adik ingat ketika mendengarkan cerita sekolah minggu. Apa yang Kening ingat coba? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini? mujizat, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mujizatnya apa aja, Kening? memberi makan 5.000 orang, Betul, memberi makan 5.000 orang dengan apa ya? 5 roti dan 2 ikan, Dengan 5 roti dan 2 ikan. Apalagi? Mujizat Tuhan Yesus. Apalagi? Ketika ada perkawinan di Kana, ada pesta pernikahan di Kana, waktu itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? mengubah air menjadi anggur, Betul sekali. Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan mengubah air menjadi anggur ketika tuan rumah yang mengadakan pesta kehabisan minuman, kehabisan anggur untuk disuguhkan kepada tamunya. Tuhan Yesus menolong dengan
membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Ada lagi yang Tuhan lakukan? Selain memberi makan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur. Sebagai seorang guru, bersama murid-muridnya Tuhan Yesus mengajar orang banyak, mengajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang baik dan apa yang jahat, sehingga banyak orang diselamatkan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang Gening tahu nggak? Selain ke-12 murid Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus juga punya murid-murid yang lain. Nah, murid-muridnya siapa saja? Mbak Elis. Siapa lagi? Gening. Terus? Orang tuanya? Adik-adik di rumah? Kakak, adik, om, tante. Siapa lagi? Kakek, nenek. Kita semua adalah muridnya Tuhan Yesus. Nah, sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita juga punya tugas di dunia ini. Tugasnya apa ya? Kita bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani banyak orang. Nah, tapi aku masih kecil. Bagaimana cara aku melayani? Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Coba jadi murid Tuhan Yesus yang baik, bagaimana caranya? Gening tahu nggak? Taat sama orang tua. Pinter sekali, taat sama orang tua. Apalagi? Rukun sama siapa? Kakak. Rukun sama kakak, sama adik, sama siapa lagi? Teman-teman. Sama teman-teman, pinter. Terus apa lagi yang bisa Gening lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Rajin berdoa. Rajin berdoa, rajin apa lagi? Membaca Alkitab. Membaca Alkitab, baca firman Tuhan, rajin apa lagi? Memberikan persembahan. Iya, rajin memberikan persembahan. Waktu sekolah minggu online, Gening memberikan persembahan nggak? Iya. Iya, persembahannya bagaimana Gening memberikannya? Apa yang Gening lakukan? Persembahannya Gening ditaruh di mana ya ketika sekolah minggu online? Oh, di celengan. Boleh dilihat. Nah, oh Gening ternyata selama sekolah minggu online, Gening punya apa ini ya? Punya celengan. Adik-adik di rumah bisa mencontoh apa yang dilakukan Gening supaya persembahannya ketika sekolah minggu online tidak tercecer, tidak bisa terkumpul dengan baik. Adik-adik bisa membuat celengan ini. Gening membuat sendiri atau beli ya celengannya ya? Gening membuat sendiri apa beli? Membuat sendiri dari apa ini? Dari kaleng. Terus diapain kalengnya? Dihias dengan apa ini? Stiker. Oh, dengan stiker. Dengan apa lagi? Kasih kertas. Oh, dikasih kertas. Dihias supaya celengannya bagus. Adik-adik di rumah juga tidak perlu membeli. Boleh memakai bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya, adik-adik punyanya botol bekas. Itu bisa minta tolong orang tua kalian untuk kasih lubang sedikit di botol itu. Lalu botolnya boleh dihias. Kalau Gening pakai kaleng, adik-adik punya di rumah juga punya kaleng juga boleh dipakai. Kardus bekas juga boleh dipakai. Nah, kenapa persembahannya harus dimasukkan dalam celengan seperti gini? Supaya persembahannya tidak hilang, tidak tercecer, dan bisa terkumpul dengan baik. Nanti kalau tiba saatnya kita sudah bisa bersekolah minggu lagi di gereja, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di celengannya adik-adik itu bisa dibawa loh ke gereja, diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, atau seandainya kita belum bisa sekolah minggu di gereja, tetapi persembahannya sudah penuh, boleh dikumpulkan di gereja juga. Atau minta tolong kakak-kakak sekolah minggu untuk mengambil di rumah juga boleh loh. Nah, begitu. Itu tadi yang bisa adik-adik lakukan sebagai murid Tuhan Yesus yang baik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, Gening senang nggak jadi muridnya Tuhan? Senang banget. Senang banget. Adik-adik senang nggak jadi muridnya Tuhan Yesus? Pasti semua senang banget ya. Coba angkat tangannya yang senang jadi muridnya Tuhan Yesus. Oke.
Kalau sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, kita dapat apa? Pertanyaan yang bagus sekali, Gending. Kalau sudah jadi murid Tuhan Yesus yang baik, kita sudah melakukan semua yang baik. Terus kita emangnya dapat apa ya? Apa untungnya? Apa senangnya jadi murid Tuhan Yesus yang baik? Seperti di ayat Alkitab tadi loh, yang kita baca, judulnya adalah, apa Gending judulnya tadi? Upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Upah itu apa tuh, Dik? Upah itu adalah gaji atau sesuatu yang kita terima, sesuatu yang diterima oleh seorang pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya. Sama seperti kita kalau jadi murid Tuhan Yesus, kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik, sudah melakukan semua yang baik, kita juga mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sesuatunya itu adalah janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan selalu diberkati, disertai oleh Tuhan, dan kita dan Tuhan Yesus sudah berjanji kita mendapatkan tempat di surga. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa. Berdoa bersama-sama, kita mau berdoa syafaat. Mbak Elis mau pimpin adik-adik berdoa. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya, Gending ya. Ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk Bapak Presiden yang memimpin bangsa Indonesia. Berkati dengan hikmat dari Tuhan supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Berkati juga Papa dan Mama kami dalam setiap apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan juga sertai dan lindungi kami di masa-masa sekarang ini ketika banyak virus yang ada di luar sana. Tuhan memberkati kami, menyertai kami dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan serta kesehatan dan perlindungan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman dengan baik ya, hebat. Hari ini kita belajar kita harus selalu setia mengikut Yesus seperti 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, kita akan menghafalkan 12 murid Yesus dengan pujian. Mari kita menyaksikan 12 murid Yesus. Sambil belajar ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, itu tadi lagu 12 murid Yesus. Biar adik-adik mudah menghafal. Nah, kreativitas hari ini
kita akan menghafalkan 12 murid Yesus Melalui ujian tadi. Iya, jadi adik-adik nanti dapat menyanyikan lagu 12 murid Yesus dan direkam lalu dikirim ke WhatsApp orang tua. Rekam video ya, nanti musiknya dan liriknya Mbak Dina share di grup orang tua, nanti bisa tanya orang tuanya ya. Oke. Tiba saatnya kita mau kumpulkan persembahan ya adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau iringi persembahan dengan mujikan. Semua bunga ikut bernyanyi. Ya, sambil bertahan ya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan hidupnya menuju ke surga. Bersirakan ikan besar menuju ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan penutup yang akan dipimpin oleh Mbak Ina. Ya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan pada hari ini. Bapak, kami sekelompok kecil anak-anakmu telah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati dan Tuhan mau sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu dalam kami menjalani hari-hari kami berikutnya dan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang itu sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Dan rajin-rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.